Assalamualaikum. Semoga Anda semua happy, banyak rezeki, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Management of asking, mengelola cara meminta. Suatu waktu saya mendengar obrolan para jawara-jawara marketing itu mengenai ngerasani dia. Mereka ngerasani dalam arti begini. Kamu jadi marketing kok udah bagus. Bisa akrab sama nasabah Anda. Anda main badminton bareng, Anda mengantar dia, Anda membantu dia. Tapi kok saldo dia tidak naik-naik, Mas. Jadi akrabmu itu hanya akrab aja. Nggak ada bisnis. Jadi Anda itu menolong terus. Nggak pernah meminta. Ya. Ini bukan hubungan yang win-win. Ini bukan hubungan yang menang dan menang. Dia menang, kamu menang. Jadi dalam berhubungan dengan orang lain, juga dengan keluarga, bisa juga. Saudara, famili. Kita kadang terlalu berpikir bahwa ada semacam gengsi kali ya. Pokoknya saya kalau sama adik itu adanya adalah saya memberi. Walaupun saya susah, saya tidak akan minta. Nah, minta ini kan bisa uang, bisa non uang. Iya kan? Bisa minta uang, bisa minta pemikiran lain, masukan, atau tenaga, dan hal lain yang bukan uang, itu kan banyak. Nah, jadi baik itu hubungan bisnis maupun non bisnis, itu ini di sini kita bahas adalah mengenai how to ask, bagaimana untuk meminta. Karena memang orang berhubungan dengan orang, ya. Karena orang itu tidak bisa melakukan semua hal sendiri. Jadi perlu butuh bantuan orang lain. Ya. Jadi seperti tadi, ya, menolong orang terus itu bangga gitu. Tapi giliran kita minta bantuan, kita nggak enak diri. Akhir bulan misalnya, kita butuh adanya posisi tabungan yang naik untuk penilaian kerja kita kalau Anda di bank ya. Penjualan misalnya, Anda butuh sales motor atau sales mobil, butuh penjualan yang meningkat gitu. Anda lupa untuk meminta kepada orang-orang yang Anda anggap sudah menjadi langganan. Minta referensi kek, ya, minta teman-temannya yang kira-kira butuh mobil atau butuh motor. Nah, ini perlu kita tumbuhkan, karena dengan asking atau dengan meminta itu kita akan bertambah rezeki kita, akan bertambah keberkahan kita. Jadi mulai saat ini teman-teman, marilah kita kembali berpikir, karena meminta itu bukan hanya mengemis. Kalau pengemis itu meminta uang,
Tapi kalau Anda minta informasi, mungkin Anda bukan meminta uang. Kalau Anda meminta petunjuk, nasihat, itu bukan meminta uang. Kalau Anda minta waktu, itu bukan meminta uang. Padahal banyak hal-hal di luar uang yang lebih penting dari uang. Nah, kendalanya ini. Kadang kita menganggap atasan kita, kakak kita, orang tua kita, atau mungkin pejabat-pejabat yang pangkatnya tinggi-tinggi itu ada keengganan dalam diri kita untuk ketok pintunya dan minta waktu untuk mungkin konsultasi, mungkin kita berteman aja, menjaga hubungan baik gitu. Seolah-olah tempat ruangannya itu adalah ruangan yang sangat sakral dan dia nggak butuh orang lagi. Padahal teman-teman, saya kasih tahu, semakin tinggi pangkatnya orang, itu dia semakin kesepian di dalam ruangannya. Trust me. Jadi dengan adanya Anda minta waktu untuk berkonsultasi, berdiskusi, itu sebenarnya dia senang karena ada tempat untuk ngobrol, ada waktu untuk ngobrol, ya. Jadi sebenarnya dia itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Dia akan nanti saya diusir dari ruangannya dan lain sebagainya. Saya belum layak ketemu dia. Saya akan staf. Dia akan pimpinan tertinggi di cabang ini. Enggak. Itu hanya persepsi yang tidak tentu kebenarannya. Dan ketika Anda meminta kepada beliau-beliau, kepada teman Anda, kepada pelanggan Anda yang sudah baik, ya, misalnya Anda minta ke pelanggan lama Anda untuk minta referensi teman-temannya yang punya uang untuk menabung, yang kira-kira dia punya potensi untuk membeli motor yang Anda jual, itu dia sebenarnya ada kebanggaan kalau dia ngasih informasi. Oh iya mas, ini teman saya, mungkin dia kalau butuh motor. Oh iya mas, ini teman saya, mungkin dia butuh rumah untuk dipesan, bisa beli ke Anda. Itu dia bangga menyampaikan itu karena dia dianggap sebagai orang yang berwibawa, punya pengaruh, punya banyak teman. Itu yang jarang Anda pikirkan. Jadi adanya adalah pakai ewuh dan menghormati. Nggak apa-apa, menghormati nggak apa-apa. Tapi harap diingat, ada kebutuhan di dalam pikiran orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang berjabatan, maksudnya punya jabatan, itu adalah ada kebutuhan aktualisasi diri. Dia ada kebutuhan merasa dihargai. Iya, Pak Cindy minta bantuan saya ya, saya bangga ini dalam hati dia. Dan pertama, buang-buang jauh-jauh, ya, buang-buang jauh, malu, jangan jadi pemalu lah, kayak perawan aja malu-malu, ya. Jangan gengsi. Gengsi itu mahal mas. Gengsi itu kadang bikin kita sengsara. Yang penting logika kita yang jalan. Kita butuh referensi, kita butuh bantuan, kita asking, kita meminta. Itu aja kan. Jadi jangan baper banget, gak usah baper. Nah, berikutnya itu paradigma kita harusnya win-win. Iya ya, saya satu ruangan di ruangan pimpinan wilayah kok saya tidak bisa mengambil manfaatnya dari beliau.
apa kek, nasihat kek, ilmu kek, ya, referensi atau apa. Jadi saya menang, dia menang, win-win solusinya. Jadi jangan kita kalah terus. Kalah bukan berarti kalah perang atau apa, enggak. Tapi apa bedanya dengan kerja di kantor yang dekat orang-orang besar dengan kantor yang di pinggir desa yang Anda sendirian? Harus ada bedanya. Bedanya itu tadi, dengan punya kenalan orang-orang hebat di sana. Dan mungkin ini kita perlu waspadai bahwa barangkali bukan ustadznya yang salah, bukan Pak Kiai yang salah, tapi bahwa kita yang tangan di atas itu lebih terhormat daripada tangan yang di bawah. Itu bukan itu, Pak. Jadi kalau orang meminta dalam paradigma marketing, itu meminta adalah membuka rezeki. Jangan ada kata malu, jangan ada kata gengsi, bahwa yang minta itu adalah pengemis, itu tidak. Demikian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.